Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menjelaskan program untuk mengecek nilai terbesar dan terkecil, lalu berapa jumlah nilai terbesar dan berapa jumlah nilai terkecil yang ada di program C++. Oke. Di sini saya sudah membuat programnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja program yang saya buat ini. Pertama kita buat struktur dasar C++ terlebih dahulu, yaitu input IOStream ini agar kita bisa memanggil fungsi out, in, dan lain-lain. Lalu using namespace std dan in main. Ini program utama. Lalu kita buka kurung. Kita buka kurung untuk membuat programnya. Program yang kita buat ada di dalam kurung ini. Oke. Yang pertama kita deklarasikan IPK. Saya membuat IPK dan di sini pada soalnya diminta 50 data maksimalnya. Jadi di sini saya buat parameternya 50. Di sini kita pakai array karena kita harus mengecek satu-satu. Apakah nilai yang ini lebih besar dari ini dan apakah nilai ini lebih besar dari ini dalam satu variabel. Nah, variabel yang saya gunakan ini double karena IPK itu tidak bilangan bulat. IPK kan bisa 3,5, 3,45, 3,7 atau 4 dan seterusnya. Lalu double memesan tempat untuk variabel besar dengan tipe data double ini untuk digunakan pada saat pembuatan rumus. Lalu memesan tempat untuk variabel kecil dengan tipe data double juga. Karena bisa berupa bilangan desimal. Oke. Lalu memesan tempat untuk variabel i ini untuk rumus pengulangan for. Lalu oke. Lalu dengan tipe data integer, memesan tempat untuk b dengan tipe data integer, jumlah b dan jumlah k. Ini digunakan untuk bisa mengetahui jumlah mahasiswa yang IPK-nya, misalnya IPK-nya ada 3,9 itu ada 2 orang. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu jumlah IPK 3,9 itu berapa orang. Oke. Yang pertama adalah masukkan jumlah mahasiswa yang akan didata ini, misalnya karena 50 misalnya di sini saya hanya akan membuat data 5 mahasiswa untuk mencari nilai maksimal dan minimal dari 5 mahasiswa. Oke, lalu in b ini agar program tahu bahwa 5 tadi masuk ke dalam variabel b. Oke. Kemudian inisialisasikan variabel besar tadi sama dengan 0,0, kecil tadi 4,0, jumlah b ini 0 dan jumlah k ini 0. Ini nilai awalnya ya, nilai awal dari variabel ini. Oke. Masuk ke rumus perulangan agar ini agar programnya tahu bahwa Oke. Lalu masuk ke rumus perulangan for untuk mengetahui bahwa nilai yang diinputkan tersebut masuk ke kamar mana saja dan memenuhi kondisi yang telah diinputkan sebelumnya atau tidak. Di sini i sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil atau sama dengan b tadi saya masukkan 5 kan? 5 dikurang 1 4. Iya, maka cetak pada layar output masukkan nilai IPK mahasiswa ke i tadi kan 0 tambah 1 jadi masukkan nilai IPK mahasiswa ke 1. Lalu saya masukkan IPK yang pertama itu 4 ya 4. Maka 4 ini masuk ke array yang pertama, array yang ke 0 kan IPK pada kamar yang ke 0 i tadi 0 kan. Oke. Jadi IPK yang 0 kamar ke 0 ini diisi oleh 4. Apakah 4 lebih besar dari besar yang ini? Iya. Jika iya, maka lakukan besar yang awalnya 0 diisi oleh 4. Dan jumlah B sama dengan 1. Kemudian masuk ke I++. Nah, I++ kan 1 kan misalnya. Nah, jadi 1 apakah lebih kecil atau sama dengan 4? Iya, maka masukkan data mahasiswa kedua. Jadi kamar ke-1 ini diisi oleh, misalnya saya inputkan, yang tadi kan 4. Kemudian yang kedua ini saya inputkan nilainya 3. 3,75 ya. Nah, maka yang 3,75 ini masuk ke kamar pertama. Apakah kamar pertama 3,75 tadi lebih besar dari besar yang terakhir tadi kita isi dengan 4 kan? Tidak, maka masuk ke jumlah sama dengan 1. Kemudian I++ lagi, I sama dengan 2 sampai dan seterusnya sampai I sama dengan 4. Jika I lebih besar dari 4, maka keluar. Oke. Maka keluar masuk ke else if. Apakah IPK I ini sama dengan besar, maka jika yang ini IPK I yang akhir sama dengan yang besar, maka jumlah B plus. Ini agar kita tahu, misalnya IPK yang tertinggi ini didapat 4 kan tadi.
Nah, 4 ini misalnya ada 2 orang. Jadi jika IPK jika 4 sama dengan 4, maka jumlah B plus plus. Jadi kan 2 orang jadi 1 kan. Jumlah B plus plus 1,1, 2. Nah, misalnya yang ini 3,75 tidak kan, tidak sama dengan yang besar, maka tidak dijumlah. Oke. Kemudian untuk mengetahui IPK yang terkecil sama saja, hanya saja beda di nama variabel dan penggunaan tanda lebih kecil saja. Oke. Kemudian kita cetak nilai IPK tertinggi dan nilai IPK terendah. Nah, agar lebih paham, kita run saja programnya. Masukkan 5 data. Yang IPK mahasiswa yang pertama adalah 4, IPK mahasiswa yang kedua ada 4 lagi, IPK mahasiswa yang kelima ada 3, ada 2, dan ada 2,5 misalnya. Nah, jadi akan tercetak pada layar output ini, nilai IPK yang tertinggi adalah 4, benar kan? 4 yang tertinggi dari 4, 3, dan 2,5, 4. Ini ada kesalahan di sini. Oke, ada salah. Oke, 5 data. 4, 2, 3, dan 1. Nah, jadi IPK yang tertinggi dari 4, 3, 2, dan 1 ini adalah ya 4 kan. Nah, jadi dan jumlah mahasiswa dengan IPK tertinggi ini ada 2 orang. Nah, yaitu mahasiswa pertama dan mahasiswa kedua. Dan nilai IPK yang terendah adalah 1. Nah, mahasiswa yang punya nilai IPK 1 itu hanya 1 orang. Oke, kita run lagi untuk ini ya, misalnya 5, 2,5, 2,5, 3, 4 saja. Terus 3,9. Nah, jadi nilai IPK tertinggi adalah 4, ya benar. Jumlah mahasiswa yang punya IPK tertinggi itu hanya 1, ya benar. Nilai IPK terendah itu adalah 2,5. Nah, di antara bilangan ini yang paling kecil adalah 2,5, dan jumlah IPK yang terendah itu ada 2. Jadi ada 2 orang yang punya nilai IPK 2,5. Oke. Oke, baik. Nah, di sini tadi ada kekeliruan saya membuat variabelnya. Jadi ini harus sinkron ya. Kalau di sini jumlah B ya, di sini juga jumlah B. Jangan sampai ada kekeliruan. Jadi tidak sinkron dia pas running. Oke. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.